Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang kisah-kisah inspiratif para ulama dan wali Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang karomah dan karisma Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo atau lebih dikenal dengan nama Mbah Manap, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang terletak di Kediri, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Karim lahir pada tahun 1856 Masehi di Desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Pasangan Kiai Abdul Rohim dan Nyai Salamah. Manap adalah nama kecil beliau dan merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara. Saat usia 14 tahun, mulailah beliau melanglang buana dalam menimba ilmu agama, dan saat itu beliau berangkat bersama sang kakak Kiai Aliman. Pesantren pertama di desa Babadan Gura, Kediri. Kemudian meneruskan pengembaraan ke daerah Cepoko, Selatan Nganjuk selama 6 tahun. Kemudian beliau meneruskan ke pesantren Trayang, Bangsri Kertosono, Nganjuk, Jatim, memperdalam pengkajian ilmu Al-Quran. Lalu melanjutkan nyantren ke Sono, sebelah timur Sidoarjo, belajar ilmu sorob selama 7 tahun lamanya. Selanjutnya ke Pondok Pesantren Gedung Doro, Sepanjang, Surabaya. Hingga akhirnya ke pesantren besar di Pulau Madura, asuhan ulama Syekhona Khalil Bangkalan selama 23 tahun. Pada usia 40 tahun, Kiai Haji Abdul Karim mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jatim yang diasuh oleh sahabat karibnya semasa di Bangkalan, Madura, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hingga pada akhirnya Mbah Manap dijodohkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan putri Kiai Soleh dari Banjarmelati, Kediri pada 8 Sapar 1328 Hijriah atau 1908 Masehi. Abdul Karim menikah dengan Siti Khadijah binti Kiai Haji Soleh Nyai Delomroh. 2 tahun kemudian Kiai Haji Abdul Karim bersama istri tercinta hijrah ke tempat baru di sebuah desa yang bernama Lirboyo tahun 1910 Masehi. Disinilah titik awal tumbuhnya Pondok Pesantren Lirboyo. Pada tahun 1910, Mbah Manap bersama istrinya Nyai Siti Khadijah hijrah ke desa Lirboyo, Kediri untuk mendirikan sebuah pesantren. Namun tempat yang dipilih beliau bukanlah tempat yang biasa. Desa Lirboyo saat itu dikenal sebagai desa yang wingit dan ditakuti oleh masyarakat. Konon tempat itu dihuni oleh jin-jin yang suka beranak pinak. Selain itu tempat itu juga menjadi sarang para bromocora dan begal yang sering merampok para saudagar yang lewat. Namun dengan keberanian dan kepercayaan diri, Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Beliau membangun sebuah masjid di tengah-tengah belantara sebagai pusat ibadah dan pengajian. Beliau juga gemar melakukan tirakat dan riadah untuk mengolah jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Karomah dan karisma Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo mulai terlihat ketika beliau berhasil menaklukkan para jin yang mengganggu. Dengan kekuatan zikir dan doa, beliau membuat para jin tunduk dan patuh. Bahkan ada beberapa jin yang menjadi santri beliau dan memeluk Islam. Subhanallah, betapa luar biasanya kekuatan iman beliau. Tidak hanya itu, Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo juga dikenal sebagai ulama yang berani melawan penjajah. Beliau mengirimkan santri-santrinya untuk berjuang di pertempuran Surabaya dan menentang Partai Komunis Indonesia atau PKI di Kediri dan sekitarnya. Beliau juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan menjadi salah satu pendiri Jamiah Ahli
At-Tariqah Al-Muttabaroh An-Nadiyah atau Jatman, sebuah organisasi yang menghimpun para pengamal tarekat di bawah naungan NU. Mbah Manap wafat pada tahun 1954 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan setelah 4 tahun sebelumnya menunaikan ibadah haji bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau dimakamkan di komplek pesantren yang beliau dirikan. Hingga kini Pondok Pesantren Lirboyo tetap menjadi salah satu pesantren terbesar dan terkemuka di Indonesia, dengan ribuan santri yang menimba ilmu dari para pengajar yang merupakan keturunan dari murid-murid Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Demikianlah kisah karomah dan karisma Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo atau Mbah Manap yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari sosok beliau yang sangat berdedikasi dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.